Baik pemirsa, berita selanjutnya masih terkait sidang dugaan korupsi dana hibah Sinodo Gemim. Kali ini sorotan tertuju ke lelaki bernama Handri Pawar, saksi ahli bidang konstruksi bangunan yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Handri Pawar adalah ahli bangunan yang melakukan uji kelayakan pembangunan gedung rektorat Sinodo Gemim, pembangunan rumah sakit Kaleusan Manguan, pembangunan asrama mahasiswa UKIT, gedung pasca sarjana, dan 3 bangunan gereja lainnya. Handri Pawar ini saksi ahli konstruksi. Dalam kesaksiannya dikuliti tim majelis hakim, juga para penasihat hukum dari 5 terdakwa. Advokat Franklin Montolalu SHMH, penasihat hukum dari Hein Arina, yang juga kuasai teknik konstruksi bangunan, mencerca dengan pertanyaan teknis konstruksi. Bombardir pertanyaan ini menghasilkan keraguan dari penasihat hukum atas uji kelayakan yang dilakukan oleh ahli konstruksi Handri Pawar. Begitu juga Ketua Majelis Hakim Ahmad Petensil SHMH memberikan wejangan menohok kepada saksi ahli Handri Pawar terkait bahayanya bersaksi yang tidak benar dan mengakibatkan orang masuk penjara, ada karmanya. Berikut ini adalah potongan kutipan fakta persidangan yang berhasil diungkap Advokat Franklin Montolalu SHMH. Fakta ini munculkan menjadi catatan tim Majelis Hakim dan menjadi edukasi buat masyarakat. Yang diuji hamdates, lantai diuji? Lantai diuji. Kolom diuji? Kolom diuji. Waktu Anda melakukan pengujian hamdates, ya toh? Ini kan habis kolom, Iya. ada plester, Ya. ada acian. Ya. Itu dibuka enggak? Ya. Kami mengupas dulu. Kalau sudah ada plesteran dan acian itu dikupas. Permukaannya itu dihaluskan dulu, baru bisa dilakukan pengujian. Kalau di lantai, Di lantai sama. diangkat tegelnya atau apa? Kalau di rektorat itu kami dari sisi horizontal, jadi ada bagian-bagian yang belum tertutup. Kalau yang sudah terpasang apa? Tidak ada yang kami lakukan pengupasan keran. Kenapa tidak dilakukan? Iya. Kalau misalnya hamdates itu diuji kuat tekan kepada keramik atau diuji kuat tekan kepada plesteran, yang terbaca kuat tekan plesteran atau kuat tekan beton? Ya, yang terbaca yang kena dari permukaan langsung itu. Oh, berarti kami masih meragukan apa yang saksi lakukan. Ahli, saudara ini, ya, ahli ya, tapi keterangan saudara itu yang membuat orang bisa disalahkan dan bicara. Jadi bagus ulang balik sebelum putus, kalau ada kesalahanmu cepat tahu dan kita periksa ubah. Kalau merasa benar itu sudah betul sekali ya bisa ya, karena bisa celaka saudara, karena mau membuat orang celaka ya. Jadi tadi menyangkut keterangan ahli-ahli kan, ada ahli undang-undang, ahli kenotariatan, dan keterangan yang tadi kalau kami pikir itu belum dapat meyakinkan untuk membuktinya adanya perbuatan melawan hukum kan, mensrea dan lain-lain itu belum terbukti. Kemudian sifat dari perbuatan melawan hukum itu apakah pidana atau perdata belum bisa dapat ditegaskan karena ahli pidana belum ada. Yang menjadi satu hal di sini yang perlu saya tegaskan bahwa Gemim itu kehadirannya itu membantu pemerintah. Gemim healing, Gemim menyembuhkan, Gemim teaching, Gemim Gemim membangun sekolah-sekolah, Gemim membangun rumah-rumah sakit. Rumah sakit semua itu, rumah sakit URSK, rumah sakit umum tidak mampu mengcover kalau ada orang-orang sakit. Kehadiran Gemim di sini membantu pemerintah. Universitas, Unima, Unsrat itu tidak bisa juga mengcover seluruh pendaftar mahasiswa. Kehadiran Gemim membantu pemerintah. Jadi Gemim itu sebenarnya layak menerima dana hibah. Dan bantuan Gemim terhadap pemerintah itu tidak seimbang dengan dana hibah yang diberikan. Tapi bagaimana soal badan hukum yang dikatakan tadi dengan dana hibah? Kalau badan hukum kan itu sudah terdaftar.
Tinggal ada perubahan. Kalau yang saksi yang pertama dia menerangkan bahwa 2020 ke bawah itu sah menerima dana hibah. Tapi setelah 2020 ke atas, tidak sah. Nah ini perlu dikaji lagi apa landasan filosofis sehingga terjadi perubahan peraturan. Apakah dengan melihat banyak pengurus dualisme, pengurus organisasi sehingga dirubah begitu, sehingga mana yang layak menerima dana hibah atau menerima dana dari pemerintah karena ada dualisme kepengurusan. Apakah seperti itu? Tapi nanti kita akan hadirkan ahli dari kita juga. Hari Rabu masih ahli dari jaksa, ahli pidana katanya, ahli pidana dengan ahli keagamaan. Kalau ahli keagamaan kita perlu tegaskan bahwa Gemim itu dia menganut presbiterial sinodal. Jadi segala keputusan itu diputuskan oleh presbiter, tua-tua. Jadi penatua, diakin, pendeta-pendeta. Tidak ada keputusan pribadi dari ketua sinode atau badan pekerja majelis sinode. Badan pekerja majelis sinode hanya menjalankan hasil sidang yang diputuskan oleh yang presbiter tadi, yang tua-tua tadi. Dana hibah masuk dalam pembahasan sidang. Jadi kami juga masih berpikir di mana kesalahan dari prinsipal kami pendeta Arina. Tidak ada dana yang masuk ke pada PPOJ-nya ada, orang lainnya ada. Berikut ini adalah siaran full sidang dugaan korupsi dana hibah Gemim. Sidang ini merupakan sidang yang ke-12. Kami siarkan untuk pemirsa setia. Saudara ahli di bidang apa? Konstruksi. Dalam kasus dana Gemim ini, saudara dimintai keahliannya untuk menerangkan soal apa? Pemeriksaan konstruksi yaitu volume dari buku. Pemeriksaan konstruksi khususnya untuk volume dan buku dari konstruksi. Ya, apa yang kita periksa itu? Yang saya periksa itu ada gedung rektorat kemudian, Gedung rektorat, ya, asrama mahasiswa, kemudian gedung pasca sarjana, gedung pasca sarjana, kemudian ada rumah sakit Kabupaten Lamongan, rumah sakit, kemudian ada 3 bangunan gereja. 3 bangunan gereja. Saudara sendiri Ada tim. dengan tim. Ya. Kita mulai yang pertama yang di gedung rektorat dulu. Siap. Nah, apa temuan saudara di pembangunan gedung rektorat itu? Kesimpulan Ibu ya. Kesimpulannya apa? Iya, setelah kami melakukan pemeriksaan itu ada 2 kali turun Ibu ya, bulan Desember dan bulan Januari Desember tahun 2024 Desember 2024 dan Januari 2025 bersama tim untuk melakukan bersama pemeriksaan. tim. Ya. Kesimpulan kami dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan LHP. Jadi untuk gedung rektorat itu ada kekurangan volume pekerjaan, dan yang kedua mutu pekerjaan khususnya mutu beton itu tidak sesuai dengan mutu rencana, kemudian di bawah dari toleransi standar nasional Indonesia untuk pekerjaan beton. Saudara bilang di luar rencana. Iya. Memang ada rencana, ada perencanaan ya. Data yang kami terima itu hanya RAD. Nah di dalam RAD itu ada tercantum mutu yang direncanakan, tapi data untuk perencanaan tidak ada. RAB itu saudara terima dari siapa? Dari peneliti. Oh, jadi Ya. volume buku ya. Iya ya. Ada kerugian negara, ada apa ya? Selisih. Ada selisih. Iya, ada selisih. Selisih itu dari fisik di lapangannya, LPD-nya, itu laporan di. Iya, dari fisik yang terpasang dibandingkan dengan harga yang ada di RAD itu.
bersama dengan LPJ yang diberikan oleh ini. LPJ dan rencananya sama. Ya beda yang mulia. Kalau RAB yang kami terima itu memuat keseluruhan dari 0 sampai bangunan itu selesai. Sedangkan LPJ hanya sesuai tahun anggaran dana hibah itu. Kalau RAB itu kalau tidak salah yang saya ingat totalnya ada Apa LPJ itu? LPJ sesuai tahun Tahun ya anggaran hibah 2020 dan 2021. LPJ-nya. Ya, khusus untuk gedung rektorat. Iya, kita lagi bahas rektorat ini. Gak usah bahas yang lain. Perencanaannya keseluruhan ya, dari nol ya. Keseluruhan, ya. Pelaksananya keseluruhan. Anda menilai seluruhnya. Ya. Pelaksananya yang saya periksa hanya khusus pada tahun 2020 dan 2021 karena bangunan belum selesai seluruhnya pada tahun 2021. Saudara kemarin tahun 2024. Iya, ya. Maksudnya item-item yang kami periksa itu khusus yang dikerjakan pada 2020 dan 2021. Saudara tahunnya berapa? Tahunnya dari data yang mulia, pertama dari LPG tadi ada pembelian bahan material yang sesuai dengan pekerjaan, kemudian dapat keterangan dari pelaksana yang mulia. Jadi dari dokumen belanja itu Iya. di tahun 2020. Iya. Bukan juga menjelaskan tentang 2021 apa yang Benar. dikerjakan. Tukang-tukang yang bekerja. Pelaksananya. Iya. Iya. Jika dapat lah itu. Jadi bisa saya jelaskan untuk tahun 2020 dan 2021 itu sampai tahun 2020 itu pekerjaannya itu dari fondasi sampai pelat lantai 2. Ini baru pekerjaan struktur. Kayak arsitektur, mekanikal elektrikal belum dikerjakan. Nah, tahun 2022 itu lanjutan dari lantai 2 ke atas sampai lantai 4, tapi belum dikerjakan atap, di luar atap yang mulia. Ini ada catatan, saya baca dulu ya. Jadi yang 2020 itu pekerjaannya struktur bagian bawah fondasi, kemudian slope, pemasangan besi dan cor, kemudian ada kolom, pemasangan profil badannya, kemudian pemasangan bonnet dan wireless untuk lantai, kemudian pemasangan rim balok untuk lantai 2 dan cor lantai 1 dan lantai 2. Jadi sudah sampai lantai 2. Untuk tahun 2021 itu dilanjutkan pasang kolom dan rim balok lantai 3 dan 4, kemudian pemasangan bonnet dan wireless lantai 3 dan 4, cor lantai 3 dan 4, kemudian pemasangan kolom lantai 2, 3 dan 4, kemudian ada pekerjaan persiapan untuk pematangan lahan untuk bangunan sayap. Jadi gedung rektorat ini ada 3 bangunan yang mulia, ada di lokasinya tidak tersambung. Yang tengah itu bangunan utama, kemudian kiri kanan itu bangunan sayap. Nah, yang tahun 2020 dan 2021 itu baru bagian yang tengah, yang sayapnya belum dibangun apa-apa. Lalu saudara mengatakan ada kekurangan itu. Iya, ya. Khusus di pengerjaan di 2020-2021. Iya, betul. Kekurangan Volume maupun mutu. betul. Dua-duanya semua. Dua-duanya. Itu hitung-hitungannya itu kalau sempurna harusnya anggaran berapa dan yang ada itu anggaran berapa, tidak ada selisih. Ya, ya, khusus untuk gedung rektorat itu data yang kami dapatkan total anggaran 2020 dan 2021 itu yang kami terima 5 miliar 52 juta sekian. Nah, hasil pemeriksaan kami fisiknya
terkait dengan ada kekurangan volume dan mutu tadi, hasil pemeriksaannya nilainya 3,198 juta sekian. Jadi ada selisih. Selisihnya 1,854 juta sekian. Itu saudara punya keahlian ya. Iya. Saudara bertanggung jawab atas keahlian saudara itu. Benar. Sudah melakukan benar-benarnya. Iya. Menurut saudara pastikan seperti itu. Ya. Iya. Sulit diragukan itu hasil perhitungan saudara. Iya. Mengecekkan saudara, hitungan saudara itu susah terbantahkan. Iya. Saudara melakukan pemeriksaan atas permintaan siapa? Gini, saudara melakukan pemeriksaan di sisi baik volume maupun modus keuangan tadi atas permintaan penyidik. Ya. Itu kekurangan volume itu apanya yang kurang? Ya, Saudara item untuk volume restoran itu jadi bisa saya sampaikan ada pasangan batu kosong dan siaran pada pasangan batu itu tidak dikerjakan. Kemudian pada pekerjaan beton untuk plat dari lantai 2 sampai 4 itu mutunya tidak sesuai. Kemudian volume kurangnya itu ada pada pekerjaan bangunan tengah, pekerjaan kolom profil 350 kali 175 itu volumenya kurang yang mulia. Kemudian pada pembersihan bangunan lantai 3 volume kurang, sambungan bolt atau baut volume kurang, pembersihan bangunan pada lantai 4 juga sama sambungan bolt lantai 4, kemudian pada balok profil WF 200 kali 100 pembersihan bangunan lantai 2 dan tangga, kemudian pembersihan lantai 3 dan tangga, kemudian pekerjaan plat beton bertulang pada plat lantai 2 itu yang ini volume lebih. Kemudian ada volume kurang juga pada plat lantai 3 tebal 12 cm karena mutunya tidak sesuai. Kemudian pada plat lantai 4 tebal 12 cm itu volume kurang. Dan yang terakhir pada pekerjaan cor tangga masuk teras itu mutunya tidak sesuai. Kami anggap itu volume kurang. Rujukan saudara apa? RAB atau LPD atau bagaimana itu? Ya, kami mengacu pada nilai anggaran yang diberikan oleh penyidik yang sesuai dengan LPD. Kalau di RAB itu nilainya karena itu keseluruhan sampai dia selesai. LPD nilai yang dipertanggungjawabkan yang 5 miliar tadi. Itu item-itemnya lengkap. Kalau di RAD itemnya lengkap. LPD-nya kan? LPD hanya Laporan pertanggungjawaban hanya pembelian material atau bahan dan pembayaran upah. Kan misalnya gini, kalau saudara bilang dia mutunya kurang, Ya. kan? Harusnya kan ada pembandingnya kan? Kalau yang ini baru bagus, Ya. tapi ternyata mereka tidak pakai ini, yang di bawah ini, makanya kurang mutunya. Betul. Itu pembandingnya apa? Pembandingnya yang itu yang mulia, yang di dalam RAD ada tertulis mutu beton K275. Jadi RAB kan? Iya betul. Kamu bilang LPG.
Kalau di LPD tidak ada spesifikasi ya. Makanya itu pasti di RAB. Betul. Bandingan semua kamu kan. Ya, saudara kan. Iya. Jadi item-item itu saudara cocokkan dengan RAB. Dengan RAB untuk item pekerjaan. Karena di RAB sama dengan LPD beda ya Bu. Kalau di RAB saya jelaskan item pekerjaan misal fondasi, pemasangan profil baja. Nah, kalau di LPG hanya pembelian bahan dan material termasuk upah. Tapi nilainya yang digunakan yang di LPG karena itu nilai dipertanggungjawabkan. Di RAB itu hanya ada nilai total keseluruhan bangunan. Nah, saya memeriksanya sesuai dengan tahun pekerjaan. Jadi tahun 2020 dan 2021 itu item-item apa yang dikerjakan. Iya, paham saya. Jadi kan untuk mengukur ini kan harus ada banding. Iya. Saudara bilang kurang, Betul. kan? Harusnya kalau dia tidak kurang, dia ideal, itu pakai apa gitu kan? Itu ada tertuang dalam RAB atau tidak ada sama sekali? Volumenya ada tertuang. Ya, Volume, tidak, volume pekerjaannya ada. kan saudara bilang ada dua, volume dan mutu. Iya, volume dan mutu. Di RAB itu ada volumenya, ada tertulis mutunya. Mutu dan volume ini saling mempengaruhi. Berbeda ya Bu. Berbeda kan? Berbeda. Ya berarti kan kita masing-masing dong. Iya. Jadi kalau bicara mutu, pembandingnya apa? Perbandingnya itu yang Fisik ini, you lihat fisik kan? Iya, kita Barangnya misalnya tiangnya jenis ini, Iya. saudara tahu dong. betul. Tiang ini contoh aja. Hmm. Tiang ini sepertinya ini tidak berkualitas. Harusnya yang jenis ini. Betul. Nah, saudara dalam mengukurnya bagaimana? Ya. Mutu yang karakteristik khusus beton itu kami lakukan pengujian yang beton yang sudah terpasang. Akan dapat hasil mutunya berapa ya Bu ya. Nah, itu kami bandingkan dengan mutu yang tertulis yang direncanakan di RAB. Itu maksud saya. Iya. Yang tertulis di RAB, Yang tertulis. mutunya sekian. K275. K2 75. 75 tiang ya, beton ya. Iya. Beton itu K275 mutunya di RAB. Iya. Di lokasi faktanya Di bawah K75. berapa? Itu contoh itu ya, salah satu item ya. Iya ya Bu. Nah, di lokasi yang terpasang contohnya untuk kolom lantai 1 itu mutunya hanya K189,90 189, 189 sedangkan harusnya tadi 2,5. 275. Itu betonnya. Ya. Ada lagi? Kalau khusus mutu hanya beton. Iya, yang lain yang mutunya kurang apa? Oh ya. Tadi kolom, kemudian ada di slope, kami melakukan pengujian juga. Itu mutunya hasil pemeriksaan 199,51. Faktanya itu. Ya. Kemudian plat di tangga, Langsung perencanaannya berapa? ya 210,89 Jadi kurang. yang terpasang. Iya, jadi antara RAB perencanaannya dengan yang terpasang kurang. Berbeda, kurang. Ada berapa item? Singkat aja. Ada berapa item dalam soal mutu? Itemnya, item struktur ada slot, kolom, dan balok sama plat. Empat item itu Iya. semuanya kurang Semuanya dari ada. yang direncanakan. Betul. Itu soal Betul. mutu. Volume. Nah, kalau volume saya sampaikan tadi itu ada di pekerjaan baja, kemudian Ada ada berapa item? lebih dari 5 yang mulia. Lebih dari 5 ya. Iya. Sudah tertuang semua. Ada di LHT. Nah, jadi volumenya berapa nilainya? Kekurangan Iya, kalau volumenya terus dari dinilai dengan
uang. Ya, harus masing-masing item yang mulia, karena berbeda itemnya. Tapi total dari mutu dengan volume tadi 1, itu ya, kurang 1,8 tadi. Iya, 1,8. Itu gabungan dari kekurangan volume dan Total kurang mutu. volume dan mutu. Saudara pernah bertanya kepada tukangnya? Waktu pemeriksaan ada ikut ya Bu? Ada yang bertanya saudara sama tukangnya? Iya, saya menunjukkan Pertanyaan saya, saudara bertanya kepada tukangnya? Ada diskusi? Ada diskusi. Tanya enggak, kenapa ini Anda kerjakan ini sesuai dengan rapnya? Oh tidak, yang mulia, tidak bertanya seperti itu. Kenapa? Karena tadi kan waktu pemeriksaan belum keluar hasil, harus diolah dulu. Begitu dulu. Tanya tidak bahwa Anda mengerjakan ini patokan Anda ram? Kalau itu ada. Dia jawab apa? Ya. Katanya patokannya RAB. Oh, dia jawab patokan ram. Tapi faktanya tidak. Faktanya memang tidak sesuai. Iya, faktanya tidak. Iya. Dia ngomong lain, faktanya lain. Iya. Dia pernah mas apa itu? Dia pernah mas apa itu? Tadi kita sempat bertanya data Dia pernah mas apa? Marganya Karori. Kita sudah periksa belum ya? Iya. Karori marganya. Namanya saya yang lupa. Kayaknya sudah ya, kita periksa. Sudah belum? Belum? Agustino? Iya, kayak gitu. Karori. Hah? Karori. Agustino Tarore? Iya. Nah, ini lawan disebut kemarin. Beliau yang mendampingi kami. Dia memang tukang. Atau Sepertinya dia pengawas? katanya pemborong, seperti pemborong. Memang boleh-boleh begitu, harus panggil di sini supaya jawab, jangan bentuk-bentukan sudah pengawas, pemborong. Tapi diskusi Anda yang mengatakan sesuai Anda cek dengan keahlian Anda. Berbeda. Terus setelah Anda mengecek hasilnya berbeda itu Anda tidak pernah lagi ketemu orangnya. Pernah sempat, karena kita 2 kali turun yang mulia, sempat ketemu lagi. Ketemu terus ngomong nggak? Tapi saya tidak menyampaikan hasil pemeriksaan kami. Kenapa? Tidak enak? Bukan tidak enak, Tidak penting? tidak harus menyampaikan. Tidak harus. Beda ya. Saya ahli. Saudara, dokumen selain tadi RAB dengan apa tadi yang saudara terima dari penyidik itu? Ya, RAB dengan apa? RAB, LPG, kemudian ada gambar. Ada gambar ya? Ada, tapi hanya beberapa lembar. Kontraknya ada tidak? Untuk gedung rektorat tidak ada kontrak. Iya. Berarti untuk mengetahui penyediaannya bagaimana? Bisa ditahu tidak penyediaannya siapa? Tidak tahu. Pengawas lapangan ada? Saat itu saya lupa, sepertinya ada. Oke. Tadi ahli menyampaikan melakukan pemeriksaan di bulan akhir 2024 ya? Iya. Desember 2024 dengan Januari 2024. Siapa yang menyertai pemeriksaan saudara di bulan Desember 2024? Di bulan Desember dari pihak Sumber Bikin ada. Siapa namanya? Saya tidak hafal yang mulia. Ya. Saya tidak hafal siapa. Kemudian yang tadi pelaksana yang kali itu yang Pak Tarore itu, kemudian dari pihak penyidik ada hadir. Berapa lama saudara melakukan pemeriksaan? Khusus yang gedung rektorat itu 1 hari yang bulan. Tapi pemeriksaan kedua kami balik lagi ke situ masih. Tadi saudara sudah menyampaikan tentang bagaimana ada temuan volume dengan mutu. Iya. Kalau untuk mengukur volumenya saudara pakai alat apa?
Pakai apa, saudara? Untuk volumenya kami melakukan pengukuran biasa yang standar, pakai alat pengukur, ada yang manual sama digital. Karena itu Bandingnya apa pada saat mengukur volume ini? Ada tidak data atau dokumen yang saudara pegang untuk mengukur volume itu? Iya, dokumen yang kami pegang ada gambar, Ya. berapa lembar, kemudian RAB tadi, Ya. Apakah volume yang saudara ukur itu sehingga di laporan ahli ada kekurangan volume itu berdasarkan dimensi panjang kali lebar? Iya, Cuma itu ya? iya, panjang dan lebar sama tinggi. Artinya ya. Iya. Lalu mengenai mutu sendiri, saudara tadi menyampaikan kan menguji kekuatan motornya. Iya. Pakai alat apa? Pakai hammer test. Dilakukan kalibrasi tidak terhadap hammer test itu? Iya, di laboratorium kami ada alat kalibrasi yang manual. Itu setiap kali akan gunakan kami kalibrasi, tapi juga ada secara periodik kami kirim ke prinsipal, ada sertifikatnya dan dikalibrasi. Berapa jarak atau berapa meter saudara melakukan hammer test itu terhadap mutu beton? Jarak sampelnya yang mulia. Iya, iya. Ya, jarak sampelnya itu kami memilih karena sampling elemen-elemen yang kami lakukan hammer test itu diacakkan ya. Oke. Misalnya kolom satu titik di sini kita pindah ke bagian yang lain. Ada berapa kolom semua juga? Hasil hammer test kami itu Atau begini saja, setiap kolom berapa sampel yang saudara gunakan untuk menguji mutu? ya, satu kolom itu satu titik sampel yang mulia Ya. dengan 15 kali tumpukan hammer test. Nggak bisa kita uji lagi di kolom, kita pindah ke kolom yang lain. Tumpukan itu dia horizontal atau vertikal, saudara? Kalau kolom itu horizontal. Horizontal ya? Horizontal. Kalau plat itu ada yang bagian yang bisa kami horizontal, ada yang vertikal. Jadi tiap kolom satu Satu titik sampel. sampel ya. Kemudian mengenai fondasi gedung rektorat, keterangan bas atau tukang pada persidangan terdahulu, itu fondasi itu menggunakan cakar ayam yang dimensi cakar ayam tidak diketahui persis oleh tukang. Saudara periksa tentang itu. Kalau fondasi karena itu sudah dibawa, bangunan sudah jadi, kami tidak melakukan pemeriksaan di bawah. Tidak lagi dilakukan pemeriksaan, tapi di RAB ada tidak? Di RAB ada, kalau item fondasi ada. Berapa total RAB yang sudah lihat? Ini keseluruhan RAB. Keseluruhan tidak pasti saya, tapi 20-an. 20-an M. Itu sampai lantai 4. Sampai lantai 4, sampai penutup atap, sama bangunan sayap kiri kanan. Oke, ini penggunaan bondex apakah seluruh lantai 2, 3, 4 atau bagaimana? Iya, itu bondex itu perancang di bawah corplatnya. Ya. Lalu pengocorannya, saudara lakukan mutunya tidak kuat tekan botol? Ada. Berapa hasilnya dari tekan botol? Untuk lantai. Lantai Ya. 2, 3, 4 ya. Jadi kalau lantai itu, Ya. kalau yang full lantai itu kuat tekannya 189,3. Kemudian ada lantai yang menyatu dengan tangga, itu kuat tekannya rata-rata 210,88. Tercapai tidak sesuai dengan Tidak sesuai. tidak sesuai ya, semestinya berapa? Kalau RAD itu 275, Ya. terus kita masih bisa pakai SMI, standar SMI 85% dari kuat rencana. SMI itu 233. Kalau tadi rata-rata hanya 210 itu. 10 ya. Iya. Lalu volume lantai sendiri berapa? Kalau volume lantainya dari hasil hitungan kami dengan tebal 12 cm itu Ya. dia sesuai, tapi karena mutu tidak masuk maka kami tidak menghitung.
khusus beton. Itu gedung rektorat ya. Pendapat ahli apakah dengan 4 lantai gedung rektorat ini ya, fondasi yang sudah terpasang sebelum ahli lakukan pemeriksaan itu kuat menahan beban dari atasnya? Karena kami tidak sempat melihat dan memeriksa, Ya. nah, sementara kami bilang bisa menahan. Cuman ada satu permasalahan pada saat pemeriksaan itu lantainya bergoyang. Lantai berapa? Lantai yang di paling atas, Ya. kemudian lantai 3. Lantai paling atas dan lantai. Iya, lantai 4 dan lantai 3. Dan kami juga sempat konfirmasi ke pegawai-pegawai di situ, memang mereka mengakui kalau di atas itu bergoyang. Tadi temuan ahli mengenai mutu beton ini ya, apakah dengan adanya temuan mengenai slot kolom dan balok itu yang mempengaruhi struktur sehingga bergoyang? Bisa mempengaruhi, tapi lebih utama pada struktur platnya yang Platnya itu ya. plat. Oke, kita pindah ke asrama mahasiswa. Yang saudara kerjakan di asrama mahasiswa ini asrama apa? Semua yang di asrama putri dan asrama putra. Masing-masing satu unit. Belum, masing-masing satu unit. Bukan. Asrama putri ada 7 unit, asrama putranya ada 5. Ya, kopel-kopel atau sendiri-sendiri? Berdiri sendiri. Sendiri ya. Lalu dokumen apa yang saudara terima dari penyidik saat melakukan pemeriksaan? Khusus asrama ini kan dia mendapatkan RAB-nya. Berapa ya? Iya. Cuma waktu konfirmasi ke pelaksana, dia lupa karena ada 12 asrama, dia lupa mana yang sesuai dengan dana yang didapatkan itu ya, anggaran yang didapatkan. Asrama itu bertingkat ya? Yang 11 di 1 lantai, Ya. yang 1 ada 2 lantai. Oke, pekerjaan apa yang saudara lakukan pemeriksaan itu? Apakah sama dengan gedung rektorat itu, volume dengan itu? Iya, sama ya. Silakan saudara sampaikan temuannya di item pekerjaan apa? RAB ada pegang ya? Pada saat RAB pegang, tapi tidak semua, tidak jelas. semua ya? Iya. Gambar ada? Gambar juga cuman 2 atau 3 lembar. Oke. Yang menyertai pemeriksaan asrama siapa? Yang Sama mendampingi maksudnya? yang pelaksana juga itu ya, Pak Agustinus Tarowe. Oke, temuannya di mana untuk asramanya mahasiswa? Nah, untuk yang asrama yang mulia, mungkin saya akan menjelaskan dari dokumen yang kami pegang. Untuk asrama itu yang tahun 2023 total dana hibah yang diterima itu 3,5 M sekian. Itu untuk putri dengan putra ya? Iya, untuk asrama itu total semua. Total semua Ya. ya? Di RAB terbagi tidak untuk asrama putri sekian M misalnya atau putra sekian M? Tidak yang mulia. Jadi dia Satu kali. Satu kali. Oke, temuan ahli di asrama putri bagaimana? Nah, pelaksana mengantar kami memeriksa semua 12 unit ini. Tapi dia tidak tahu mana unit mana yang menerima dana hibah. Akhirnya kami memeriksa total 12 unit ini. Nah, total 12 unit ini anggarannya kalau kami hitung 5,7, sedangkan dana hibah yang diterima 3,5. Berarti ada kelebihan. Ya, kalau dilihat dari jumlahnya harus lebih. Tapi kami sudah periksa semua 12 unit ini, ada kekurangan. Apanya? Kurang di pekerjaan item pekerjaan apa? Nah, ada yang di pondasi, ada yang di dinding, di pengecatan. Kalau temuan mengenai pondasi ini kekurangannya di mana? Di pondasi. Apakah dari dimensinya itu atau? Iya, betul yang punya dimensi. Malah ada satu asrama itu tidak ada pondasinya. Kami periksa ada satu unit tidak ada pondasi, langsung dibangun di atas bangunan lama yang sudah dibongkar. Lalu untuk tiangnya bagaimana? Nah, dibikin slot, tapi pondasinya tidak ada. Pondasi batu.
Selanjutnya yang mana lagi untuk asrama ini? Tadi untuk fondasi itu ya? Iya, ada di dinding tadi yang mulia, kemudian hampir semua item ada. Nah, dari yang total itu 5,7 tadi, kami menghitung nilainya hanya 5M 12 juta. 5M 12 juta. Iya, jadi ada selisih. Di LPD-nya berapa? Nah, di LPD-nya 3,5 ya. Nah, kenapa demikian? Karena si pelaksana tidak bisa menunjukkan kepada kami mana yang seharusnya dibangun dari 3,5 ini. Jadi diperiksa semua. Itu untuk 12 unit gitu ya? Untuk 12 unit. Putra dengan Putra. Ke pasca sarjana? Pasca sarjana, Dokumennya apa yang saudara pegang? Untuk dokumen yang kami pegang cuma satu, LPJ. LPD saja. LPJ. RAB-nya? Tanpa RAB dan tanpa kabar. Oke, temuan ahli di mana untuk pasca Ya, sarjana? kami menghitung full. Itu ada 2 lantai, tapi pekerjaan yang dikerjakan hanya lantai 2 di atas. Jadi kami menghitung ulang semua item Ini pekerjaan. maksudnya pasca sarjana yang sisi kiri kanan itu ya? Atau Oh, berbeda bangunannya. berbeda ya? Berbeda. Jadi temuannya di mana untuk pasca sarjana? Lokasinya yang ada di atas rektorat. Ya. Ya, itu lanjutan dari satu lantai yang dikerjakan lantai 2 di atas. Tanpa ada RAB. Hanya ada LPG. Nah, sesuai nilai yang di LPG, kami menghitung semua item yang dikerjakan. Dari hasil perhitungan kami berbeda, ada kekurangan volume. Di LPD-nya berapa untuk pasca sarjana? Pasca sarjana itu yang mulia 1,387. 1,387 ya? Iya. Kalau hasil pemeriksaan ahli? Hasil pemeriksaan 1.168. 1.168. Di mana kekurangan pekerjaan itu? Apakah di Putra atau di Buru untuk pasca sarjana? Di nomor saya. Dari hasil pemeriksaan kami, karena pembandingnya tidak ada, RAD-nya tidak ada, jadi semua item pekerjaan ini dianggap kurang. Ada LPG-nya tidak? LPG ada, tapi LPG hanya berisi pembelian bahan dan apa ini. Pembelian bahan dan upah. Volumenya tidak ada. Volume item pekerjaan Laporan ahli total loss ya? Dengan pasca sarjana? tidak ya. Tidak ya? Berapa yang menjadi temuan? Dan temuan selisihnya 218. 218. Iya. Itu di item pekerjaan apa yang jadi temuan? Itu di pekerjaan dinding yang mulia, kemudian ada pengecatan, kemudian di plafon, Ya. kemudian di atap. Kalau mengenai dinding ada semua di laporan ahli itu ya, Iya. ditanyakan lagi ya. Iya. Jadi temuannya pekerjaan apanya di dinding itu Iya. ya? Ada di Pasangan dinding, Lalu pasangan pengecatan badan, begitu. Pengecatan plafon dengan atap. atap. Pindah ke rumah sakit, berapa objek pemeriksaan ahli terhadap rumah sakit? Untuk rumah sakit KU Pusat itu nilai anggarannya itu Berapa tahun unit rumah sakit? 2023 531 juta Oke, sekian. ahli, sebentar. Berapa rumah sakit yang sudah lakukan pemeriksaan? Rumah sakit KU Pusat, Cuma satu itu ya? rumah sakit. Oke. Dokumen apa yang saudara bawa sebagai pembanding untuk dilakukan pemeriksaan fisik? Ya, rumah sakit juga hanya LPJ, yaitu nota pembelian beton. Itu saja?
Ya, jadi itu yang mulia hanya pekerjaan beton semua, khusus antara rumah sakit, pengucuran beton dari lantai 1 sampai lantai 3 kalau tidak salah, itu nilainya 531 juta. Nah, tadi melakukan pemeriksaan volume, termasuk juga pemeriksaan mutu. Nah, di dalam nota itu jumlah beton yang dibeli 264 meter kubik. 264 meter kubik. Nah, setelah kami lakukan pemeriksaan menghitung hanya 218 yang terpasang. Berarti 264 meter kubik saudara lihat dari Nota pembelian. Tapi hasil pemeriksaan cuma 218. Iya, ada selisih 45,74 meter kubik. Itu menyangkut volume terpasang. Menyangkut volume. Nah, setelah itu kami juga melakukan pengujian mutu, metodenya sama tadi. Mutu beton juga tidak sesuai, tidak seperti yang direncanakan dan memenuhi standar SMI. LPD-nya berapa? Mutu Beton rumah sakit. LPD dulu ya. Iya. Apa? Benar Eri ya. Dan lelah. Karena ini banyak sekali. Ya, saudara sedang begitu saja ya. Saudara di Manado atau Jakarta? Nah, Manado nanti ya. Pada ini capek kita ya. Ya. Rabu baru saudara kita dengar ya. Rabu lusa, ya. Oke, saudara bisa tinggalkan waktu. Ya, kepada nunggu dan sebentar saya juga. Dijumpa lagi baru kan? Udah capek kita ini. Jadi manusia. Ini melihat LPD-nya untuk rumah sakit. ya, untuk beton rumah sakit kami melakukan pengujian 9 sampel. Rata-rata dari 9 sampel ini K166,18. Nah, untuk beton rencana yang di dokumen pembelian itu K300. Bagaimana saudara menghitung ini untuk 166,18 yang terpasang ini? Sedangkan dokumen K300. Iya. Gimana saudara? Jadi sama dengan metode yang kami lakukan di gedung rektorat. Dari 9 sampel atau titik ini kami lakukan pengujian langsung di betonnya menggunakan hammer test. Dapat angka-angka dari 15 setiap sampel 15 hubungan. Nah, itu kami lakukan perhitungan dengan rumus. Kami dapatkan hasil kuat tekan beton yang terpasang itu tadi 165. Sedangkan yang nota pembelian itu tertulis K300. Oke, kita pindah ke 3 bangunan gereja ya. Iya. Yang pertama dulu gereja apa yang saudara periksa? Apakah dokumen yang sebagai pembanding untuk ahli lakukan pemeriksaan hanya LPD? Iya, dokumen yang kami terima LPG juga. LPG. LPG. Sebutkan gereja apa lagi dulu? Yang pertama Gereja Sion Kanoman. Gereja Sion ya. Iya. Dari acuan LPG yang kami pegang itu, setelah kami melakukan pemeriksaan, ada perbedaan nilai hasil pemeriksaan dengan nilai LPG. Nah, Oke, LPD-nya disebutkan berapa LPD? LPG itu 50 juta ya. Lalu volume dan mutu yang Kalau terpasang berapa? nah, hasil pemeriksaan tadi ada selisih. Jadi yang terpasang 44.605.000. Nah, itu kami dapatkan dari volume yang terpasang pada sel Koala Super 0,25 biru. Ada kekurangan volume yang mulia. Jadi bukan
asal perhitungan saja. Jadi kami melakukan pengukuran yang di nota nomor 3 yaitu SEM Koala Super harusnya yang di LPG 350. Ketika kami melakukan pemeriksaan dan perhitungan yang terpasang hanya 267. Saudara tidak menanyakan sama yang mengerjakan di gereja itu? Tidak ya. Mungkin sudah ditambah dengan biaya makan tukang misalnya. Oh enggak, karena ini cuma tulis pembelian SEM. Jadi cuma yang kurang berapa? cuma dari volume SEM. Saja ya. Ya, jadi harusnya 350 yang terpasang 267. Lalu yang berikut untuk gereja yang kedua, Kemudian yang berikut gereja apa namanya? Gereja Kamasi 1 wilayah Pemohon 2. Ya. Nah, metodenya sama, hanya LPG yang kami pegang. Ada kekurangan di LPG berapa? LPG? hanya LPG. Iya berapa? LPG 50 juta. Oke. Semuanya Hasil pemeriksaan 43.994. itu untuk item pekerjaan apa? Nah, karena di LPG hanya tertulis jumlah, jadi di LPG yang nota 7 ada tertulis kopi 5 lembar. Nah, setelah kami bisa itu hanya 3 yang terpasang. Kemudian di nota 9 ada kopi 2 lembar, itu tidak ada di lokasi, tidak Tidak terpasang. terpasang. Iya. Itulah volume kurang gitu ya. Volume kurang selisih. Menyangkut atap juga. Ya? Ya, benar. Terus yang berikut terakhir itu Kemudian yang terakhir gereja Karisa 1 wilayah Pinelelo. ya. LPG-nya berapa? LPG-nya itu sebenarnya ada 2 bangunan yang mulia, digabung 200 juta. Tapi yang ada selisih hanya 1 yang Karisa. Yang 1 itu kalau tidak salah dibangun baru. Yang ada selisih di Karisa itu pada item spandek. Spandek yang mulia. Berapa? Spandeknya itu dipakai untuk perancang cor lantai plat. Jadi dia kerja balkon. Itu 25 lembar di LPG. Nah, setelah kami periksa bangunan itu berisiko plat lantainya menurun dan kalau naik itu agak goyang semuanya. Tapi ketebalan spandek sendiri Ketebalan spandek yang tipis. tipis ya. Ya, di LPG tidak ditulis berapa tebalnya, tapi secara spesifikasi tidak layak untuk plat. Nah, itu selisihnya di situ yang mulia ada 25 lembar. Itu karena tidak memenuhi spesifikasi, walaupun dia terpasang. Kami mengacu ke undang-undang dasar konstitusi tidak kami hitung. Jadi tidak dihitung. Berapa total untuk spandek yang berdasarkan LPG? 4.120.000. Itu yang tidak ahli itu. Ya. Jadi Pak sampaikan bahwa kalau salah bangunan pasca sarjana itu di atas rekor. Iya. Terus yang Bapak katakan RAB 20M itu semua Pak dari bangunan lama. Tidak hanya yang di atas. Yang di atas itu yang 20M yang mulai latar berapa? Yang pasca sarjana itu. 20M itu hanya pasca sarjana. Oh iya. Iya, sedih hanya pasca sarjana. Oh, yang 2 maksudnya. Gini Pak. Anggaran 20 miliar. Oh bukan, itu gedung rektorat. Pasca sarjana sedikit. 20 miliar itu hanya rektorat, ya kan? Ya. Yang bangunan pertama kan di tengah ya. Iya. Dan untuk kita ini kan untuk samping-samping. Karena saya kan. Kalau Bapak bisa menentukan nggak apa kalau misalnya 22 itu lepas yang samping-samping dari dilihat dari RAP berapa anggarannya? Khusus yang bangunan tengah ini. Iya, enggak yang pinggir ya. Yang pilih kalau di RAD dia tidak bisa
saya kiri kanan, tapi itemnya satu kali semuanya. Nah, maksudnya tidak ditulis saya kiri kanan, tapi hanya item pekerjaan yang ditulis. Artinya kan bangunan tengah sudah ada dulu kan? Iya. Bangunan kan saya kanan kiri dan tengah. Iya. 20 yang bangunan tengah kan ada dulu. Bapak bisa melepas bangunan baru, nilainya menurut Rafi berapa? Bisa. Berapa bisa? Berapa? Kalau di LHP itu tidak kami lanjutkan, tapi bisa kami hitung kalau mau pasti. Tapi yang restoran anggaran dari berapa? Dari dana hibah 5,5 miliar 50 juta sekian. Ya gini, jadi kan kalau 20 kan, sementara ini 5 miliar ya. Yang lainnya itu bangunan apa ya? Bangunan yang lama atau kalau 5 miliar itu bisa mengcover sampai kamu enggak? Iya, kan Masih ada biaya lain. biaya lain pekerjaan arsitektur, mekanikal yang berkali. Kalau yang anggaran itu baru pekerjaan strukturnya, baru slot or plat. Jadi yang maksudnya 5 miliar itu bukan bangunan utuh, Bukan, tapi bukan. komponen-komponen ini ya. Iya, iya. Oh, yang Pak Semangat itu. Iya. Jadi di RAP bisa lihat kalau keluarnya misalnya 5M Bisa. untuk compare dengan Hasil pemeriksaan. Iya. Ada dengan belanja, kalau belanja berapa? Dengan belanja misalnya. Kalau dengan kuita mesti Sama dengan iya, sama dengan nilai yang nilai itu. Ya, Fisiknya yang berbeda. Terkait kegiatan pengadaan barang jasa mempedomani ketentuan yang berlaku. Memang setelah kami baca dalam Perda 19/2018 tidak mengatur terkait dengan pemberian upah untuk berhasil masyarakat. Apakah samaan pendapat Anda terkait dengan ketentuan yang berlaku? Apakah harus memedomani Undang-Undang Dasar Konstruksi Undang-Undang Nomor 2 2017? Iya, yang mulia. Jadi untuk pekerjaan konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang dasar konstruksi di pasal 59 itu setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi wajib pengguna jasa dan penyedia jasa itu memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Nah, kemudian dijelaskan di bawah terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan itu wajib memenuhi standar mutu bahan, kemudian memenuhi standar mutu hasil dan ada beberapa standar yang lain. Kemudian di pasal yang lain juga dikatakan bahwa pekerjaan konstruksi itu wajib memenuhi tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pengawasan. Malah ada yang di sebelum perencanaan itu harus ada feasibility study. Itu dikatakan wajib untuk mendapatkan pekerjaan yang hasil bisa diharapkan. Baik. Jadi di sini kalau saya melihat penyampaian ahli tadi bahwa ada kekurangan baik dalam hal pengecoran dari 300 menjadi 118, ada banyak kepasang, ada kekurangan, ada selisih yang aku dapatkan untuk beton 264 meter kubik dari 218 kubik seperti itu ya. Pertanyaan saya kepada ahli, apakah itu ada potensi gagal bangunan? Karena di sini kalau Undang-Undang Dasar Konstruksi, di sini kan ada usia bangunan, mengatur terkait usia bangunan. Apabila itu dilaksanakan, yang bertanggung jawab adalah penyedia. Apabila dilaksanakan kontraktual. Nah, terkait pendapat ahli dengan selisih yang saudara dapatkan di sini, apakah ada potensi gagal bangunan? Karena ada yang tadi ahli menyampaikan di lantai 4 ada yang goyang, di lantai bawah juga seperti itu. Pendapat ahli seperti apa? Ya, pendapat saya mengacu ke undang-undang atau peraturan tadi terkait dengan kekurangan volume dan kekurangan mutu. Yang utama umur pakai bangunannya akan lebih pendek.
Tapi yang paling penting juga potensi kegagalan struktur itu bisa terjadi. Kita bisa melihat pengalaman yang terjadi yang baru bulan lalu, bangunan pondok pesantren di Sidoarjo itu dari awal sebenarnya sudah diketahui itu tidak memenuhi standar, tapi karena yang lain bilang manfaatnya ada, nah akhirnya yang terjadi kegagalan dari bangunan tersebut. Jadi kami mengacu ke undang-undang seperti tadi, kalau tidak memenuhi standar kami tidak hitung. Di SMI itu dikatakan harusnya dibongkar dan diganti yang mulia sebelum dihitung. Kalau tidak diganti berarti tidak bisa dihitung. Jadi penegasan lagi, jadi seharusnya menemani undang-undang dasar konstruksi ya, yang idealnya harus dilakukan kontraktual seperti mengantisipasi hal-hal yang seperti tadi ya. Iya, cukup ya. Silakan. Ahli, atas penjelasan ahli tadi bahwasannya tidak sesuai volume, tidak sesuai spesifikasi. Saya ingin bertanya, ini semua siapa yang salah? Apakah bapak-bapak yang ada di sini ataukah pelaksanaan itu yang pas-pas? Ya, kalau ditanyakan seperti itu saya mengacu ke salah itu orang hukum. Saya lagi. Menurut ahli siapa yang bertanggung jawab? Kalau saya mengacu ke undang-undang, yang bertanggung jawab adalah pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa Dan penyedia Tapi jasa. yang mengerjakan bukan mereka. Ya. Yang mengerjakan hal-hal yang Bapak tanya untuk jawaban kan? Bapak tanya siapa yang bertanggung jawab? Ini jawabnya penyedia dan pengguna. Pertanyaan lanjutannya apa? Pertanyaan atau pernyataan atau kesimpulan itu? Terima kasih. Malam ini kalau memang tidak dapat. Tapi kalau penting, silakan. Saya tidak bisa larang bapak orang. Silakan. Ada yang mulia. Ahli. Jadi ahli saya semua sebagai ahli ya. Surat itu, permohonan untuk ahli itu kepada institusi atau kepada ahli? Kepada institusi. Kepada institusi. Saya lihat yang bertanda tangan di belakang dokumen itu ahli, bukan rektor atau apa. Oh iya. Jadi LHP-nya saya bertanda tangan, tapi ada surat pengantar dari institusi untuk penandatangan LHP ini. Apakah hasil kajian LHP itu hanya ahli saja atau perlu dekan mereview atau memverifikasi? Kita harus berpikir secara kognitif. Iya, hasil LHP itu dibuat oleh saya bersama tim saya. Dekan tidak bertanggung jawab apa? Tidak. Sekarang menyangkut RAB. RAB ini adalah yang ideal di kertas. Tapi di lapangan, apakah memang harus sesuai dengan RAB atau kita harus membuat backup lagi untuk setelah hasil telah jadi? Iya. Karena kami melakukan pemeriksaan tidak menemukan backup data, bisa saja dia berubah antara RAD dengan yang dikerjakan. Tapi itu harus dibuat ADDUM atau CCO. Masalahnya kami tidak mendapatkan backup data pekerjaan, jadi kami anggap yang dikerjakan itu harus sama dengan RAD. RAB ini kalau ahli biasa memeriksa pakai standar SNI, itu RAB yang dibuat oleh pemerintah atau biar kita bikin kita di rumah sendiri, kita RAB harus pakai standar pemerintah? Iya, karena saya berpikir saya diminta untuk melakukan pemeriksaan oleh institusi pemerintah, maka harusnya dokumen itu mengacu pada standar pemerintah juga. Saksi datang ke lokasi, ada
Adakah saksi bertemu dengan tim teknis di pembangunan rektorat atau tim teknis di pembangunan KU pusat? Ada? Yang saya ingat hanya pelaksana yang mendampingi, tapi informasi ada perencana yang mulia. Cuma saya lupa itu ada orangnya pada saat itu. Yang saya hafal pelaksana. Baik, tadi saksi menerangkan tentang mutu. Dari berapa tadi? 300 atau 2? Kalau yang rektorat 275, yang rumah sakit lebih tinggi ke 300. Kemudian saksi mendapat 100, jauh sekali ya. Kalau yang rumah sakit, iya di bawah. Sekarang saya tanya, itu saksi menjelaskan tadi menggunakan alat apa? Hammer test. Hammer test ketika kalibrasi itu ada nggak medianya? Batu atau apa yang punya kuat tekan yang besar? Iya. Ada? Kalau di kampus kami ada alat seperti batu. Iya. Itu dikalibrasi di situ. Jadi angka dari kalibrasi itu normalnya 80. Tapi kalibrasinya bisa 80 plus 2 atau 80 minus 2. Nah, kami juga melakukan kalibrasi ke prinsipal. Itu PPD. Kalau tidak salah 6 bulan atau 1 tahun dan mendapatkan sertifikat. Waktu saksi datang ke lokasi, KU pusat kah atau rektorat UGM kah, itu bangunan itu sudah selesai sempurna? Kalau rektorat sudah selesai. Sudah selesai sempurna. Kalau klausulan masih sementara pekerjaan. Yang diuji hammer test, lantai diuji? Lantai diuji. Kolom diuji? Kolom diuji. Waktu Anda melakukan pengujian hammer test, ya toh? Ini kan habis kolom, Iya. ada plaster, Ya. ada acian. Ya. Itu dibuka enggak? Ya, kami mengupas dulu. Kalau sudah ada plesteran dan acian itu dikupas. Permukaannya itu dihaluskan dulu, baru bisa dilakukan pengujian. Kalau di lantai, Di lantai sama. diangkat tegelnya atau apa? Kalau di rektorat itu kami dari sisi horizontal, jadi ada bagian-bagian yang belum tertutup. Kalau yang sudah terpasang apa? Tidak ada yang kami lakukan pengupasan sekarang. Kenapa tidak dilakukan tidak? Kalau misalnya hammer test itu diuji kuat tekan kepada keramik atau diuji kuat tekan kepada plesteran, yang terbaca kuat tekan plesteran atau kuat tekan beton? Ya, yang terbaca yang kena dari permukaan langsung itu. Oh, berarti kami masih meragukan apa yang saksi lakukan. Kemudian, yang kedua, ketika ahli turun ke gereja-gereja, apakah ahli menanyakan juga, Pak Pendeta ini pakai SNI juga? Atau saksi hanya memverifikasi nota-nota? Ya, kalau di gereja-gereja kami juga menanyakan harus apakah mereka menggunakan standar SNI? Gitu. Tidak. Jadi hanya verifikasi nota. Iya, hanya. Sebenarnya orang akuntansi juga bisa kan verifikasi nota. Iya, kami verifikasi nota termasuk memeriksa yang terpasang. Ya. Kalau misalnya owner cuma pakai bas, dia bilang bas, kira-kira ini atap ini boleh berapa lembar C? Iya. Kalau bas bilang 100, ternyata setelah pasang cuma 50. Iya. Nah kalau orang akuntansi dia tanya, mana itu yang sisa 50? Apakah saksi ada menanyakan yang tidak terpakai sehingga bagaimana? Kami mengukur volume yang terpasang dan menanyakan LPG itu ada berapa. Ya, jadi berapa yang dibeli? Ya, urusan apakah dia simpan yang lain atau dibawa kemana kami tidak. Tidak ditanyakan mana ini kan 100. Iya. Yang dipasang cuma 50, mana sih yang 50 yang lain? Kami tidak menanyakan. Oh, tidak menanyakan hal seperti itu. Itu jumlah yang tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Akhir tadi ada satu menerangkan kekurangan. Akhir ada mempergunakan analisa
apa dalam memilih sebuah forum? Analisa apa yang akhir pakai? Iya, kalau hanya menentukan itu kurang atau tidak, itu langsung diukur, kemudian dihitung, dijumlah. Loh, tadi ada bilang ada khusus ada gambar, ada rak. Rak itu didasarkan pada apa? Jalan dia bawa rak. Kan ada analisa di situ. Analisa apa? Ada pakai. Di RAT itu tidak tertulis analisa apa. Yang saya tahu analisa ada banyak, harga satuan. Ada yang masih pakai analisa BOE, itu zaman Belanda. Ada yang analisa praktis. Kalau sekarang pemerintah itu mengacu pada analisa SMI. Arti Anda kelihatan pada pakai analisa tadi asal-asalan. Oke. Sekarang khusus elektoral sudah selesai, sudah dipakai selesai. Khusus elektoral Sudah selesai. selesai. Bagaimana Anda mengukur? Kalau tadi kan atas temuan Anda bilang 20 miliar sekian. Iya. No, yang khusus hibah elektoral berapa Anda tahu? Iya, yang khusus hibah itu ada 5M sekian tahun 2020 dan 2021. Oke, Nah, sudah. ya. Sekarang bagaimana Anda bisa tahu dari 24-20 miliar ini ada 5 miliar yang khusus hibah? Dari mana Anda tahu? Sedangkan Anda tidak punya analisa. Iya, tadi saya sudah tahu jumlah dana hibah yang dipakai. Kemudian untuk pengertiannya itu kami dapat dari keterangan dan dari penyampaian penyidik dan dari pelaksana pekerjaan. Jadi tahun 2021 di keterangan dia bilang dimulai dari fondasi sampai lantai 2 sudah Kalau selesai. sekarang dikatakan sekarang Republik ini dibangun pakai swasta atau diborong? Oh, saya tidak bisa jawab. Ya? Saya tidak bisa jawab. Pak Insinyur komputer oke lah. Itu urusan pelaksana. Oke, menurut kami kalau selesai. Ya, terima kasih. Ahli-ahli turun tangan langsung atau cuma mahasiswa dicek ambil Turun langsung. turun langsung ya? Iya. Kemudian ahli tadi mengatakan sama-sama dengan Agustinus Tarogong. Iya benar. Ahli tahu tidak dalam keterangan Agustinus Tarogong yang saya baca di BAP, Iya. dia itu menerangkan bahwa dia terlibat pembangunan Rapi 2021. Iya, ya, saya tahu dia sebagai pelaksana. Ya, Agustinus Tarogong 2021 bahkan kemarin Ronald Kanesaran juga 2021. Iya. Ahli kemudian menerangkan tadi bahwa tahun 2020 ada bangunan fondasi lantai 2. Nah, kalau Ronald Tarogong dan Agustinus, tadi Ronald Kanesaran Agustinus Tarogong, mereka mulainya itu 2021, lantas data 2020 Anda dapat dari mana? Bahwa yang dibangun tahun 2020 dengan dana hibah itu fondasi dan lantai. Ya, ini saya pegang keterangan beliau dikasih penyidik ada 2021 dan yang 2020 dan 2021. Ini data dari mana? Dari saksi? Dari penyidik. Saya sempat komunikasi dengan beliau pada saat di lokasi. Komunikasi dengan siapa? Pak Agustinus Tarogong. Pertanyaan saya, Pak, itu Anda mengambil sampel sama-sama dengan saksi Agustinus Tarogong. Proses itu ada dibuatkan berita acara atau tidak? Itu urusan penyidik, saya lupa ada pemilihan. Maksud kami tadi memastikan loh, Anda ada berbicara dengan Agustinus Tarogong, tanya ini, tanya itu, di berita acara kan atau tidak? Iya, yang saya tahu hasil kertas kerja kami dikasihkan di foto oleh beliau dan yang itu. Agustinus Tarogong menandatangani tidak dari hasil cek-cek Anda itu? Kalau Maksudnya salah, untuk mengkonfirm kalau tidak salah parah, saya lupa. dimasukkan tidak di penyidikan itu? Di LHP kan tidak Di LHP ada tidak dilakukan. tidak ya? Kemudian saksi, Anda ahli pernah tidak melakukan pemeriksaan terhadap sebuah bangunan yang sumber anggarannya itu berbeda-beda? Pernah tidak?
Artinya begini, ada kan bangunan yang sumber anggarannya total itu uang negara semua. Tapi ada bangunan yang kemudian itu bukan uang negara semua. Ada uang patungan masyarakat. Anda punya pengalaman tidak melakukan pemeriksaan atau penilaian terhadap jenis konstruksi bangunan seperti itu? Ya, karena kami ahli konstruksi, jadi itu sumber dananya kami tidak mempermasalahkan. Dan untuk itu baru sekarang kami melakukan pemeriksaan dengan lebih dari satu sumber dana. Cuma itu bukan urusan kami. Ada tidak kontrak bisa mata anggaran dalam dalam objek yang Anda bisa? Maksudnya ada kontrak bisa mata anggaran dalam arti begini. Untuk anggaran dana hibah itu dikontrakkan pakai lantai A, lantai B, lantai C. Ada tidak ada kontrak bisa mata anggaran yang menjadi dasar pemeriksaan? Tidak kami dapat. Iya. Maksudnya, Anda tadi kalau saya dengar dari keterangan-keterangan Anda itu banyak menyasar konstruksi struktur beton. Sementara saya baca MHK di sini itu ada bilik aluminium, ada upah kerja dan lain-lain, ada bahkan ada besi. Ya, yang kalau struktur beton itu kayak lebih banyak menurut pemahaman saya nanti di lalu. Menurut saya ya batu, pasir dan lain-lain. Sementara kalau di LKPD ada item-item yang lain. Bagaimana Anda mensinkronkan antara pengeluaran misalnya 55 miliar, Anda mensinkronkan itu dengan kerugian yang Anda koleksi tadi, itu Anda mensinkronkan itu? Iya, sebenarnya di LPG itu bahan yang dibeli, material yang dibeli itu selain upah itu sudah include pada semua item yang di-rak. Cuma bedanya kalau di-rak itu ada volume, misalkan pemasangan profil baja, ada volume berapa kilogram pekerjaannya. Tapi kalau di LPG tertulis hanya pembelian baja. Seperti itu. Jadi kalau ada perbedaan item sebenarnya tidak beda. Item di LPG itu include di pekerjaan yang di-rak item. Tapi malah ada yang kami periksa LPG khusus di bangunan rektorat itu ya, pekerjaan baru sampai struktur, tapi ada pembelian pintu. Nah, itu yang jadi pertanyaan kami, pintu itu dipakai mana? Sedangkan pekerjaan pada saat itu belum ada dinding, belum ada yang lain-lain, baru pekerjaan strukturnya, baru slow tiang oleh. Tapi item itu ada terpasang tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau untuk bangunan sekarang sudah selesai ya, itu. Tapi kita bicara pada tahun 2020 dan 2021. Harusnya ada besi, beton, berarti ada item yang sebenarnya dikeluarkan berdasarkan LPG, tetapi tidak masuk dalam hitungan yang ada itu ya. Tadi sekali ya, tadi sekali. Dan itu tidak ada di pertanyaan saya masih lagi bahwa ada item yang dibeli berdasarkan pengeluaran dalam LPG, tetapi tidak menjadi objek yang Anda bisa dan Anda nilai. Betul. Ada. Ada. Nanti saya mau mengkonfirmasi data hasil perhitungan Anda ini. Ada rekapitulasi hasil pemeriksaan Anda. Kalau Anda mau klarifikasi silakan. Kalau ada yang tidak, bagaimana Anda menyimpulkan hasil dari nilainya? Iya, yang 1 miliar berapa tadi itu bagaimana kalau masih ada dulu? Sudah ya, jadi yang itu tidak di. Kalaupun dia ada di LPG. Cukup. Ada yang bisa mengkonfirmasi halaman 23 dari LPG yang ada dua. Ini orang asing halaman 23. Saya tidak klarifikasikan. Hasilnya sama kan? 2 miliar, 3 miliar, hasil di sini 4 miliar. Tapi kenapa rekapitulasi Anda di sini 72 ini sama angkanya, tapi kok hasilnya berbeda? Kenapa ada hasilnya? Coba dijawab.
Ya. Rekapitulasi hasil pembangunan sektor. Ya. Dari totalkan AD Anda hitung 4 miliar. Tapi dengan angka yang sama Anda hitung sudah jadi 3 miliar. Maka Anda menyimpulkan ada selisih 1 miliar. Dokumen saya yang salah atau tidak? Jadi maksudnya ini saya ambil dari pengadilan. Data ini, dokumen ini. Data saya yang salah atau bagaimana? Konfirmasi saya, makanya saya tanya. Berarti ini yang diambil di pengadilan ini berbeda dong. Yang dimasukkan dalam berarti tidak. Kalau sudah itu salah itu. Sebentar kan soalnya saya ambil di apa namanya aplikasi pengadilan. Kalau ini jadi salah apa yang bisa percaya? Ya. Jadi sudah itu ya. Itu yang dibutuhkan itu sama ya. Sama ya. Lakukan punya saudara itu. 2 lawan 1. Siap. Yang terakhir saya mau ada tadi beberapa pertanyaan teman saya tadi bahwa ada pembelian set 300, tapi Anda periksa yang terpasang saja sekian 200 ini. Saya bertanya, itu terpasang utuh, maksudnya tidak perlu seharusnya 300 menurut pandangan Anda, artinya tidak mengganggu fungsi dan manfaat apapun. Iya, itu sudah terpasang tertutup utuh. Artinya di pembangunan itu, ya kelebihannya kalaupun ada kelebihan, Iya. ya, kan uang sudah keluar dari kas. Iya. Kalaupun ada bahan kelebihan, memang tidak diperlukan lagi untuk dipasang. Artinya sudah komplit di atas. Nah, saya begini, kami melakukan pemeriksaan itu mencocokkan kesesuaian yang terpasang dengan yang ada di dokumen LPG. Tadi LPG itu ditulis tadi berapa? 207. Yang terpasang 250. Iya, 350. Ya, yang terpasang hanya 267. Tadi saya katakan kalau memang sisanya yang dulu itu ada. Pertanyaan saya ini, sesuai keahlian Anda, yang terpasang itu 100% dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan kondisi. Iya, betul. Cocok. Bisa dimanfaatkan. Tidak dari segi bangunan tidak ada perlu lagi. Iya. Berarti apa namanya? Itu pun hitungan Anda itu tidak perlu dihitung dalam upah kerja dan lain-lain. Di luar itu cuman pembelian material. Iya. Tapi kebutuhan terjawab. Iya. Makasih. Cukup. Maksudnya apa itu? Sempurna, terpakai, berfungsi. Semua juga berfungsi, semua itu kayaknya dari kualitas. Tidak ada soal itu. Cukup ya? Ambil. Ada lagi yang mau sampaikan? Saudara ini ya ahli ya, tapi keterangan saudara itu yang membuat orang bisa disalahkan dan bicara. Jadi pulang balik sebelum putus, kalau ada kesalahanmu cepat tahu dan kita periksa ubah. Kalau merasa benar itu sudah betul sekali ya bisa ya, karena bisa celaka saudara, karena mau membuat orang celaka ya. Lupa kan? Baik, terima kasih. Terima kasih.
Mari Pak, Pak Muhammad. Jadi nanti saksi yang tadi terakhir Pak Eri, dia yang pertama nanti ya, kemudian dan ahli apa lagi? Para terdakwa menjadi saksi belum tanya? Belum ya? Ahli, habis ahli baru kayak ahli kapan lagi? Sekali lagi. Jadi satu yang tadi ada tambahan lagi. Dua yang ahli apa? Ahli pidana dan ahli keuangan negara. Ahli Kementerian ya, dari Kementerian Agama dan ahli pidana yang ditambah Kementerian Agama yang menerangkan terkait diakonia yang perayaan. Oh, saksi. Ahli ya. Jadi tiga berapa nih? Ahli satu, 4. Yang depan ya. Ahli yang ini ya, 4 saksi ya. Ahli ya. Itu aja ya. Ya. Iya, sudah dipanggil aja. Ya mungkin panggilan lawan kan. Ya. Panggil aja. Habis. Kalau ada dari saksian, kalau videonya datang, nah, ya panggil aja. Gitu ya. Usahakan hadir. Jadi ada ini kita duduk dulu, kita ke tanggal 2 masih dengan agenda dengan keterangan ahli ya. Tidak cukup dan Dari Manado, tim melaporkan.